Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita mulai ngaji kita untuk minggu pertama bulan Oktober. Tema ngaji kita bulan ini tentang kelompok teori-teori kritis. Kita ambil 4 tokoh yang terkenal dalam dunia filsafat kontemporer. Malam ini kita ngomong Marcuse, minggu depan kita ngomong Habermas, minggu depannya lagi kita ngomong Gramsci, dan yang terakhir Louis Althusser. Bagi mahasiswa filsafat, nama-nama itu mungkin sudah cukup akrab di telinga. Yang bukan filsafat mungkin juga pernah dengar, mungkin ya, atau ya paling tidak pernah lewatlah di telinga atau di mata nama-nama itu. Maka tidak ada jeleknya, ada banyak pelajaran bisa kita ambil dari mereka. Kalau bulan lalu kita ada di hikmah timur, sekarang ada di hikmah barat dengan karakternya masing-masing. Kalau di timur itu kecenderungannya yin, kalau di barat itu kecenderungannya yang. Harusnya ngaji filsafat barat itu semangat provokatif, agak meledak-ledak. Harusnya, cuma mohon maaf saya tidak bisa meledak. Ya wis nadana kayak gini aja, dinikmati sambil setengah-setengah ngantuk, itu kan enak. Yang penting paham. Kalau tidak paham ya diulangi. Kalau tidak paham lagi ya diulangi lagi. Tidak paham-paham ya tidak apa-apa, dapat pahala belajarnya. Ya. Jadi kadang-kadang memang kebaikan, kebenaran itu membuka mata kita tidak lewat jalur resmi. Harusnya kita yang muslim itu ketemu kebenarannya harusnya pakai Al-Quran, para ulama atau hadis. Tapi kadang-kadang baca Quran tidak ngefek, tidak mengagetkan, tidak menggetarkan. Mungkin karena saking akrabnya, karena sejak kecil kita ketemu Al-Quran terus tidak kaget sama sekali. Tapi begitu orang lain yang ngomong, yang bukan muslim, kita wow. Padahal ya podo wae, semangatnya sama saja. Saya kemarin baca ada cerita tentang karyawannya Google itu. Jadi ada seorang karyawan Google. Google itu kan sekarang Tuhan kita. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, itu Google. Jadi dia tahu segalanya. Jadi ada pengelola Google generasi awal, as-sabiqunal awwalun. Dia kalau urutan pegawai, dia pegawai nomor 107. Namanya Chad Meng. Jadi Chad Meng ini punya tantangan, karena orang kerja itu kan kalau monoton, rutin itu membosankan. Apalagi sudah makmur itu males disuruh banyak kerja. Dia ngasih tips, kalau kalian ingin bahagia di ruang kerja, sebenarnya nanti bisa dipakai tidak hanya di ruang kerja. Begitu masuk ruangan, pilihlah 2 orang yang ada di ruangan itu. Fokuslah pada 2 orang itu, pejamkan matamu, doakan 2 orang itu agar bahagia. Misalnya ini tak pilih siapa, ya Allah semoga sahabatku yang di sana tesisnya cepat selesai. Terus noleh ke sini, semoga sahabatku yang sana cepat dapat jodoh misalnya.
Katanya Satmeng, kamu berdoa begitu saja, tidak usah mikir dikabulkan atau enggak. Hatimu akan lebih longgar, lebih bahagia. Hari itu di kantor. Kalau tidak percaya nanti kamu coba ya. Kalau sudah bosen di kamar itu, temennya itu aja membosankan, doakanlah temenmu itu justru. Begitu kamu berdoa, hatimu akan lebih longgar. Ini kan yang ngomong bukan orang Islam, tapi kamu cari dalilnya banyak. Mendoakan saudara. Begitu saya cerita kayak gini kan kesannya beda. Wah, iya ya, Google loh itu. Orangnya mungkin tidak muslim dari namanya saja, tapi kamu terinspirasi oleh itu. Padahal bolak-balik ngaji hadis, diceramai TV sehari 3 kali untuk sayang sama saudaranya, tidak terpengaruh. Tapi begitu baca dari sana, hatimu terbuka, iya ya. Ternyata mendoakan saudara itu membahagiakan. Tidak masalah dikabulkan atau tidak. Dan gak harus kamu pamer nulis di Facebook, di WA, share dan aminkan, gak usah. Ya, didoakan aja. Gak usah dia juga harus tahu, kamu doakan aja. Nah itu kebahagiaannya kembalinya padamu sendiri. Dan itu dipraktekkan dan banyak sukses. Google sampai hari ini antara lain di antara tipsnya itu. Tiap hari orang bisa senyum. Tidak lagi sumpek dan merengut waktu masuk kantor apa kuliah. Jadi begitu kamu masuk ruang kelas, lihat dosennya sudah suntuk, kamu doakan dosennya. Semoga dosenku ini gitu kan gajinya naik. Jadi dia semakin bahagia, kan gitu. Oke, maka kita jelajahi semua hikmah yang ada, barat atau timur. Siapa tahu dari salah satunya ada yang membuka jalan kita menuju hidayah. Kayak katanya Ghazali kemarin. Mengawali pintu ketemu Allah. Tidak hanya lewat jalan timur, tapi juga lewat jalan barat. Toh Al-Quran sendiri bilang timur atau barat semuanya miliknya Allah. Silahkan kamu buka ayatnya. Baik ayat kauniyah, ayat qauliyah, baik orang-orangnya, barat maupun timur, pikiran-pikirannya. Hari ini kita ada di barat. Mungkin minggu depan ke timur lagi, ke barat lagi, ke timur lagi. Entah di tokoh siapa, di tema yang mana yang tiba-tiba membuka mata kita. Karena kita harus mencari sendiri momen pencerahan itu, momen meletik, momen tiba-tiba terbuka semuanya. Yang selama ini mungkin hanya dihafalkan, dipahami putus-putus. Pada saatnya akan ada momen ilmunya jadi matang, jadi dewasa. Oke, bismillah. Marcuse kalau dalam sejarah filsafat, termasuk filsafat kontemporer, masuk generasi teori kritis. Generasi teori kritis itu mengembangkan ajaran-ajarannya Karl Marx. Cuma Karl Marx-nya tidak kayak penerus Karl Marx seperti Lenin, Mao dan kawan-kawan. Bagi mereka kalau orang hanya mengikuti Karl Marx 100%, tidak operasional, zaman berubah. Di zaman Karl Marx relasinya juragan sama buruh. Tapi hari ini tidak itu lagi. Situasinya sudah jauh lebih kompleks. Maka menerjemahkan gagasan-gagasan Karl Marx tidak bisa begitu saja diaplikasikan. Termasuk bagian-bagian keras seperti revolusi proletar atau diktator proletariat. Jadi orang-orang kecil itu setelah menguasai situasi dia diizinkan untuk jadi diktator. Itu yang bikin penerjemahannya jadi berdarah-darah. Maka tokoh-tokoh seperti Marcuse dan kawan-kawan ini diambil kesadaran pembebasannya, kemudian diadaptasikan, disesuaikan dengan situasi kontemporer. Lahirlah antara lain yang dikenal teori kritis. Dari generasi pertama kita ambil Marcuse ini. Nanti generasi kedua ada Habermas. Oke, ya Marcuse dari namanya kelihatan Jerman. Meskipun nanti akhir hidupnya pindah ke Amerika.
Tidak usah saya cerita, memang dia orang pinter pasti. Dari riwayat hidupnya, dia sempat juga masuk wajib militer, cuma tidak ikut perang, bagian ngopeni kuda. Tapi terus nanti pulang jadi profesor filsafat. Gagasan-gagasannya luar biasa, cuma malam ini kita ambil satu bagian saja tentang kritiknya pada modernitas dari buku One Dimensional Man. Dia punya beberapa buku masterpiece termasuk Eros and Civilization. Nanti kapan-kapan kita bahas buku itu. Yang butuh buku itu boleh minta ke saya, cuma bahasa Inggris. Dalam bentuk e-book. Yang suka seni mungkin agak suka sastra boleh, ada beberapa bukunya yang konotasinya ke sana. Yang menarik, mungkin Marcuse ini menikah 3 kali dia menikah. Yang pertama dengan ahli matematika, yang kedua dengan mantan istri suaminya, yang ketiga dengan mahasiswi pasca sarjananya. Selisihnya 40 tahun. Ya, tidak apa-apalah, dapat profesor lumayan. Kan warisan bukunya banyak nanti. Oke. Anaknya sekarang sudah profesor, sudah besar, profesor emeritus. Kelahiran 1898, nanti meninggalnya 1979. Berarti usia beliau sekitar 61 saat meninggal. Oke, kita mulai saja. Saya awali dari sini untuk menuju teori kritis sebelum masuk ke Marcuse. Jadi orang-orang yang sudah menikmati dunia modern, saya tidak tahu Indonesia ini termasuk modern apa belum, atau modernnya diloncati langsung postmodern. Ya. Ya, kesadar modern itu sebenarnya istilahnya agak ambigu. Kalau dari sisi istilah, modern itu artinya baru. Jadi orang yang tidak ketinggalan zaman itu pasti dia modern. Orang yang update itu modern. Tapi dalam sejarah filsafat, modern kadang dipakai juga untuk menyebut satu fase sejarah. Satu periode yang diawali abad 15. Kalau dalam sejarah, tepat ketika Islam mulai surut pengaruh intelektualnya, abad-abad 15-16, Barat mulai melahirkan Renaissance of Clarum, pencerahan. Disitulah diawali era modern yang menjawab kegelisahan dominasi agama-agama. Kalau di Barat kan dominasi agama Kristen luar biasa zaman itu, gereja. Sehingga banyak orang menyebut zaman itu di Barat adalah era kegelapan. Kenapa gelap? Karena orang tidak bebas mikir. Bahkan ilmuwan yang harusnya berpikirnya objektif, bebas untuk menemukan ilmu baru, harus manut aturannya gereja. Tidak boleh ada satupun teori, satupun konsep yang nabrak kebenaran agama versi gereja. Saya tidak tahu apa Islam juga ada yang semacam itu, tapi hari ini ada beberapa gagasan yang konotasinya bisa ke situ. Maka hati-hati, karena kita bisa kembali ke era kegelapan lagi. Kita tidak bebas lagi, tidak jadi manusia lagi kalau seperti itu, dalam tanda petik. Nah, setelah itu muncul era modern. Cirinya kan antroposentris, manusia sebagai pusat segalanya. Habis-habisan mengelaborasi kemampuan manusia dalam dunia rasional, individual, bebas. Dan itu terbukti sukses. Karena beberapa abad selanjutnya Barat jaya mendominasi zaman. Sebenarnya sampai hari ini. Diakui atau tidak diakui. Sementara Timur diakui atau tidak diakui, kita surut dan kalah. Makanya ngamuan.
Orang kalah itu kan gampang tersinggung, gampang ngamuk. Itu di antara cirinya. Nah, cuma modern ini awalnya kan mengkritik tradisi ketat, tradisi mitos. Akhirnya juga menjadi mitos. Banyak hal-hal yang dikategorikan sebagai modern akhirnya diadopsi begitu saja dengan tidak kritis, sehingga lama-lama jadi mitos. Hati-hati, apapun yang kamu terima secara tidak kritis, kamu jalankan begitu saja, tidak kamu pertanyakan relevansinya, efektivitasnya, kecocokannya untuk hidupmu, dia akan menjelma jadi mitos. Ya contohnya misalnya mitos itu, kalau dulu mitos perdukunan, orang modern mungkin mitos kedokteran. Sakit dikit obat, sakit dikit obat. Dulu pakai jimat, sekarang pakai pil. Dua-duanya sama-sama bisa jadi mitos ketika kamu tidak kritis. Jadi pikiran-pikiran modern juga banyak yang sifatnya jadi kayak mitos, diterima begitu saja tanpa kritis. Ya contohnya banyak orang yang ngaku modern tapi ya gayanya begitu. Ya tak kasih contoh, cuma jangan bilang-bilang di luar. Misalnya wisuda. Ya kan? Wisuda itu kan unik. Kamu disuruh pakai toga, disuruh pakai kayak daster itu kan. Pakai daster terus pakai itu. Dan itu begitu kamu pakai itu kan kamu bangganya luar biasa. Sekarang mulai TPA sampai S2, S3 juga modelnya begitu. Lu gunanya apa itu? Ini jangan bilang-bilang di luar. Ya. Kemarin ada yang usul, mbok sudah wisudanya, ada kampus yang mau wisudanya pakai sarung aja sama kopiah dan Islam. Itu kan sebenarnya cuma kesepakatan aja. Kalau disepakati boleh, ya boleh-boleh saja wisudanya pakai sarung, pakai kopiah, nanti yang lain pakai sorban sama jubah, nanti yang lain pakai. Wong ya itu cuma simbol. Mungkin sekarang mindah tali toga, besok mindah sorban, misalnya sorbannya dibulatkan. Wong ya itu cuma kesepakatan. Ketika kamu terima begitu saja tanpa kritis, dia jadi mitos. Kalau motornya merek apa, anak gaul. Kalau motornya tahun 60-an itu anak jadul. Mitos. Merek HP juga jadi mitos kan. Kalau HP-mu masih merek-merek murah kelas 1 juta dan sekitarnya, kamu beli casing yang kira-kira casingnya casing HP yang kelas puluhan juta ke atas. Padahal itu Apple tapi casingnya saja. Kan banyak sekarang begitu. Itu kan kamu terjebak mitos sebenarnya. Banyak mitos-mitos dunia modern. Nah, muncul kesadaran baru, ternyata kita itu hanya jatuh ke lubang yang sama. Dulu sebelumnya kita menghindari mitos-mitos kita anggap primitif, kemudian mitos-mitos kita anggap dari agama, tapi sebenarnya kita jatuh lagi ke dalam mitos-mitos modern. Itu kegelisahan yang memunculkan teori kritis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, modern itu kan sangat rasional. Kita tahulah peradaban modern yang positivistik itu yang dipercaya cuma dua, yang ada bukti konkretnya atau yang masuk akal. Seolah-olah ilmunya orang modern itu, pengetahuannya orang modern itu sudah luar biasa. Kebenarannya universal. Tapi kemudian ada kesadaran baru. Orang-orang hari ini, orang-orang kontemporer, para filosof baru mengungkap bahwa ternyata tidak sesederhana itu. Tidak mesti kalau sudah fisika, matematika, biologi itu objektif. Ada subjektivitas-subjektivitasnya. Itu nanti di banyak tokoh kan diungkap. Misalnya ada istilah subjektivitas reflektif. Ternyata ilmu itu yang dianggap objektif, ilmu apapun, teori apapun, menyembunyikan kepentingan dan ada relasi kuasanya sendiri.
Kadang-kadang ilmu itu mana dianggap penting, mana tidak penting. Itu tergantung izin atau rekayasa dari yang punya kuasa. Ya kuasa itu di levelnya masing-masing. Apakah itu di kampus, apakah itu dalam satu negara, dalam satu kementerian, dalam mungkin bahkan di pesantren, bahkan takmir masjid ini yang punya kuasa jadi takmir ngajinya harus apa saja. Itu kan ada relasi kuasa di situ. Mungkin kalau takmirnya diganti semua kelompok akhi ukhti ngaji-ngaji kayak gini hilang. Loh iya, ini bid'ah semua ini ngajinya. Bisa kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Relasi kuasa. Ada hubungannya sama kuasa. Enggak serta-merta ilmu itu penting, bagus, terus ngaji. Enggak. Ada relasi kuasa di situ. Ada kepentingan yang bermain di situ. Diakui atau tidak diakui. Nah itu Foucault. Ternyata enggak serta-merta ilmu itu rasional atau enggak rasional. Terus ada juga subjektivitas kritis. Ada orang kan banyak teori-teori yang mengkritisi, kayak termasuk Karl Marx itu kan mengkritisi situasinya. Tapi ujungnya jadi ideologis, usaha, kalau bahasa di situ usaha totaliter ke arah ideologi tertentu. Setelah mengkritik habis-habisan, akhirnya juga bikin kubu baru, bikin ideologi baru, nambah masalah baru. Itu subjektivitas kritis. Kemarin kritisnya luar biasa. Oh ternyata dia nyari posisi saja. Nah, itu subjektivitas kritis. Seolah-olah yang lama itu jelek luar biasa, maka ikutlah teori dari aku. Nanti teorimu ini jadi ideologi baru. Ada lagi yang kritik, lahir teori baru lagi. Oh berarti kritik itu meskipun istilahnya ini kritik yang membangun loh Pak. Ini kritik, di balik kritik ada penggiringan ke arah gaya berpikir tertentu atau ideologi tertentu. Itu subjektivitas kritis. Contohnya Marx. Marx itu kan mengkritik habis-habisan kapitalisme. Pada akhirnya arahnya ke ideologi baru sosialisme. Sama kayak positivisme. Positivisme itu mengkritik cara berpikir yang dogmatis sebelumnya, yang dianggap tidak rasional, tapi ya jatuhnya ke mitos baru rasionalitas. Sama. Jadi jangan percaya kalau ada yang ini murni aku ikhlas ngeritik. Tidak, dia sedang mengarahkan ke arah ideologi yang baik benar versi dia. Oke. Nah itu kritiknya modern. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Akhirnya orang sadar sekarang, nah itu kesadaran baru namanya, bahwa banyak orang digiring oleh sejarah. Kenapa? Karena cara membaca sejarahnya linier. Sehingga orang terseret ke situ semua. Misalnya, kalau ingin sukses, lakukan A, B, C, D. Contohnya tokoh ini, ulama ini, ini. Dan semua orang merasa jalan sukses itu. Itu karena membaca sejarahnya linier. Sama kayak hari ini ada demam luar biasa, orang-orang tua pingin anaknya hafal Quran semua. Gara-gara nonton TV hebat sekali, ada anak kecil hafal Quran. Terus ulamanya, loh itu tidak salah sebenarnya. Cuma kalau kamu baca linier, bahwa semua anak harus hafal Quran, bisa gawat peradaban kita. Bukan apa-apa, banyak anak yang nanti sebenarnya dia tidak bakat untuk menghafalkan, terus dipaksa, terus macam-macam. Membacanya linier. Mungkin anak ini bakatnya analistis, bukan menghafalkan. Mungkin anak sana bakatnya tidak di agama, tidak untuk, tapi dia bakatnya di eksakta misalnya. Sehingga akan ada kerugian-kerugian sendiri. Maka harus cermat membaca sejarah. Tidak salah, tapi harus pinter membacanya, jangan linier. Kalau membacanya linier, ya akan banyak kerugian-kerugian sejarah. Jadi itu kesadaran hari ini. Orang baru sadar, oh iya ya manusia itu macam-macam.
Anak-anak juga wataknya macam-macam. Bacalah yang cermat sehingga tidak harus diseragamkan semuanya. Itu kesadaran sejarah. Jadi ini kesadaran baru, kesadaran reflektif, kesadaran kritis, kesadaran sejarah. Nah, ringkesnya apa kesadaran-kesadaran tadi? Yang pertama, penolakan terhadap semua narasi besar, narasi tunggal. Jadi orang sekarang sadar dunia ini kompleks. Tidak mungkin hanya satu teori, satu konsep bisa menyelesaikan segalanya. Narasinya tidak bisa tunggal. Variabel perubahan itu tidak mungkin satu. Meskipun misalnya Karl Marx bilang bahwa para buruh bersatulah, maka dunia akan aman, tentram, damai, sejahtera, sama rata, sama rasa. Tidak ada jaminan kalau semua buruh bersatu itu yang terjadi. Karena variabel hidup ini banyak. Tidak bisa cuma satu. Jadi narasi besar, narasi tunggal mulai dikritik. Kayak Indonesia ini, krisisnya akan selesai kalau pendidikan moral jalan di semua sekolah. Loh, sejak dulu pendidikan agama sudah ada di sekolah-sekolah itu. Tapi kan tidak jalan. Kenapa? Karena itu mungkin faktor, tapi tidak satu-satunya faktor. Harus dicari juga unsur-unsur yang lain. Jadi mulai tidak percaya dengan jawaban tunggal untuk permasalahan yang kompleks. Tenang aja lah, pokoknya kalau kuliahmu cepat selesai, masa depanmu cerah. Tidak mesti. Tidak jaminan. Gitu loh. Ya apalagi nggak selesai-selesai. Jadi, jangan percaya narasi tunggal. Banyak orang bilang misalnya, filsafat di dunia Islam itu mati gara-gara dikritik oleh Ghazali. Satu faktor itu saja, tidak mungkin peradaban sebesar ini mati gara-gara satu pikiran. Ya ada andilnya tulisannya Ghazali, tapi unsur lain pasti juga mendukung. Mungkin karena Islam memang secara peradaban kalah, mungkin karena budaya yang berkembang di Islam lebih cenderung ke sufistik, mungkin banyak faktornya, nggak cuma satu. Kalau cuma satu, nggak jaminan jawabnya. Indonesia ini maju kalau sepak bolanya menang. Enggak bisa. Maka kamu enggak harus terlalu galau kalau ada 1-2 faktor gagal. Karena faktor itu banyak. Jadi jangan percaya narasi tunggal. Karena kamu nanti akan terjebak sendiri. Terus semua kebenaran itu berhubungan dengan konstruksi sosial. Itu pasti di banyak tokoh diomongkan bahwa yang kita anggap benar hari ini itu secara umum dibentuk oleh dunia sosial di mana kita hidup. Mana baik, mana buruk, itu ya logika sosial yang bunyi. Mana pantas, mana ndak pantas, itu ya dunia sosial yang merumuskan. Bahkan mana benar, mana salah, itu dunia sosial yang menanamkan di kepala kita. Karena dunia sosial itu beragam, maka isi kepala kita semua macam-macam. Yang Madura, yang Jawa, yang Sumatera, yang Kalimantan, gayanya mesti beda-beda. Kenapa? Konstruksi sosial yang dihadapi beda-beda. Orang Arab, orang Afghanistan, orang Amerika, gayanya juga beda-beda. Struktur sosialnya beda. Jadi ini kesadaran baru. Kalau sebelumnya orang itu menganggap semuanya hanya satu. Pokoknya inilah yang menyelesaikan masalah. Inilah jawaban satu-satunya. Bahkan di Yunani kan sampai ada yang intinya alam semesta itu. Apakah itu air kah? Apakah itu api kah? Macam-macam jawabannya. Tidak. Inti itu tidak ada. Setiap horizon, setiap lokal punya logika sendiri-sendiri. Kesadaran ini memunculkan yang ketiga itu sense of fragmentation akhirnya.
decentered self. Ini nanti yang melahirkan individualisme kalau di zaman modern. Ternyata gara-gara modern yang individualis itu kita kan akhirnya identitas individu, identitas yang beda menguat. Orang lebih fokus pada aku beda sama kamu, aku punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau sebelumnya fokusnya kan bareng-bareng kita ini umat Islam. Tapi sekarang decentered self. Decentered self itu ya umat Islam, Islam apa dulu? Alirannya apa dulu? Aliran itu cabang apa dulu? Dan seterusnya. Selalu lihat bahwa kita ini spesifik. Itu kesadaran barunya. Tidak lagi setiap kita adalah identitas bersama, tapi setiap kita punya keunikan sendiri-sendiri. Ini beda sama sebelumnya. Karena itu tidak ada narasi tunggal yang bisa mengakomodir semuanya. Selalu nanti ada sisa. Kalau kamu bilang orang Indonesia itu ramah-ramah, pasti ada yang tidak. Selalu ada sisa, percayalah. Yang tidak ramah pasti ada. Orang Barat itu cenderungannya ateis, tidak suka agama. Sekarang sudah banyak sisanya yang suka sama spiritualitas. Itu namanya decentered self. Jadi sudah nggak memusat lagi sekarang. Sekarang ada banyak pusat. Bahkan mungkin setiap individu itu pusat sendiri-sendiri. Punya gaya sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau dulu kan dipukul rata. Alah orang Islam paling ya begitu. Alah orang Barat itu ya segitu itu gayanya. Alah orang India itu ya mesti begitu. Enggak. Sekarang mulai sadar bahwa setiap entitas manusia, baik level individual maupun kelompok sosial, dia punya keunikan sendiri-sendiri. Itu kesabaran baru. Terus itu yang melahirkan hari ini muncul multiple conflicting identities. Jadi tabrakan antar identitas. Karena tadi setiap individu unik, masing-masing punya kepentingan, punya keinginan, punya identitas, maka tidak luar biasa kalau terjadi tabrakan, kalau terjadi benturan antar identitas. Yang satu maunya A, yang satu maunya B. Maka jangan kaget. Dulu tidak disadari. Ketika tidak disadari, yang terjadi selalu ingin diseragamkan kembali. Yang beda dianggap salah. Sekarang orang baru sadar, oh iya ya, memang beda. Saya maunya ini, dia maunya itu. Sehingga konflik bisa dihindari. Tapi ketika belum disadari, yang terjadi konflik demi konflik. Oke, terus fenomena hari ini juga mass mediated reality. Realitas yang dibentuk oleh mass media. Kalau ini kalian sudah merasakan sendiri bagaimana dunia maya itu lebih membuat kita sibuk daripada dunia nyata. Ya kan? Kalau dunia nyata kan sudah rutin, kita tiap hari paling ya bangun pagi, terus ngopi, terus malam ngangkring, terus nongkrong, ngerokok. Rutin, tidak ada yang jadi masalah. Tapi begitu kamu buka WA, buka Facebook, buka internet, terjunlah kamu dalam problem-problem dunia maya. Kamu lebih sibuk di situ daripada dunia nyata. Begitu masuk dunia maya, kamu yang di dunia nyata pemalu, jadi ganasnya luar biasa. Ya kan? Kalau di dunia nyata ketemu cewek gemeteran, begitu di dunia maya, wah kayak paling jago, paling playboy. Itu mass mediated reality. Kalau maki-maki luar biasa begitu di dunia maya, tapi masuk dunia nyata kamu mengkeret. Itu mass mediated reality. Itu fenomena unik luar biasa. Ini kesadaran-kesadaran baru yang menggugah kelompok teori kritis untuk mengkritisi dunia modern. Oke. Nah, karena itu kita harus hati-hati sekarang
dengan kesadaran hidup kita. Orang-orang di teori kritis punya klasifikasi ada 3 jenis kesadaran. Ada kesadaran magis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Kesadaran magis itu kesadaran pasrah. Jadi ya memang dunia ini seperti ini Pak, mau diapain lagi? Kita itu kan cuma hanya bisa menjalani. Sudah ada yang bikin skenario. Nah, ini kamu levelnya ada di kesadaran magis. Kita mengalir saja Pak, nanti kan kalau memang Allah menginginkan kebaikan, ya kita dapat kebaikan. Kalau enggak, ya semuanya kan Allah yang tahu. Nah, itu kesadaran magis. Kesadaran pasif, pokoknya kamu enggak mau ngapa-ngapain, pokoknya serahkan aja semua pada Allah. Itu. Jadi dikritisi kalau di barat. Sementara kalau di timur kan di antara keutamaan itu yang model semacam ini. Kesadaran level magis inilah yang dikritik habis-habisan oleh Karl Marx. Sehingga terus banyak orang menuduh berarti Marxisme, komunisme itu anti agama. Lebih tepatnya anti keberagamaan. Yang dikritik apa? Agama yang jadi kayak candu. Orang melayang. Candu itu kan bikin kita sakau kalau hari ini. Tidak ngerti realitas itu, kamu sedang ditindas habis-habisan. Kamu sedang diperas tenagamu, kamu sedang dizolimi luar biasa. Tapi kamu sudahlah, dunia ini sementara. Allah yang mengatur segalanya. Kita pasrahkan semuanya kepadanya. Tidak apa-apa sengsara di dunia. Besok di akhirat kita masuk surga yang paling tinggi. Kesadaran semacam ini yang dikritik oleh Karl Marx. Sampai menyebut bahwa agama itu candunya masyarakat. Maka kalau tidak ingin cocok sesuai dengan ramalannya Karl Marx, beragamalah yang aktif. Bukan beragama yang pasrah. Beragama yang membebaskan. Kalau enggak, berarti ramalannya Karl Marx cocok. Agama kayak candu bagi kita. Membuat kita pasrah, pasif. Kesadarannya level magis. Dapat nilai jelek, sudah takdirnya Pak. Nah, itu namanya magis. Enggak lulus-lulus, ya Pak, di Lauhil Mahfudz sudah ditulis saya lulus tahun berapa Pak. Ya wes, kalau gitu selesai urusannya. Itu kesadaran magis. Ada naik level sedikit, namanya kesadaran naif. Kesadaran naif itu, kamu tahu ada masalah. Lu naik satu tingkat daripada kesadaran magis. Cuma kamu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kamu biarkan saja. Iya sih Pak, nilai saya jelek. Tapi mau gimana lagi Pak, sudah belajar juga masih jelek, ya sudahlah. Itu kesadaran naif. Yo strateginya gimana biar nilainya bagus. Apa ke rumah dosennya bawa salak 10 kilo apa gimana. Biar gak jadi naif. Jadi kesadaran naif itu tahu ada masalah, tapi dibiarkan saja atau merasa tidak mampu menyelesaikan masalah dan ya sudah diabaikan. Itu naif namanya. Sudah jelas jelek kok diterjang saja, itu kan naif. Sudah jelas tidak bagus kok dijalani saja, padahal bisa menghindar. Nah, itu namanya naif. Kesadaran level kedua, kayak tadi. Ternyata modernitas itu masalahnya banyak. Kalau kamu tetap kita harus jadi orang modern Pak, itu namanya naif. Masih banyak yang ada di level kesadaran naif. Sudah jelas loh pendapatnya itu salah. Tapi mungkin karena gengsi, karena memang tuntutan kelompok, karena macam-macam. Terus kamu tidak mau ganti, pokoknya kalau sudah itu ya itu. Itu namanya naif. Wong sudah jelas ndak pas, buktinya ada, nyata. Tapi kamu ndak mau ganti pendapat, nggak mau nyari yang lebih bagus, itu namanya naif.
Sering kan kita naif, mungkin alasannya gengsi, mungkin alasannya males, mungkin macam-macam. Itu namanya naif. Oke, yang ketiga ini yang disarankan, kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu tahu ada masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu berarti sudah kritis. Kalau hanya tahu masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah, belum kritis. Namanya naif. Tapi kalau tahu masalah dan siap menyelesaikan masalah, namanya kesadaran kritis. Ada lagi di atasnya kesadaran kritis, namanya kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif itu tidak sekedar mau berusaha untuk mencari yang benar, tapi juga mau berubah. Sebagai konsekuensi ditemukannya kebenaran. Itu berarti orang ini jenisnya punya kesadaran transformatif. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau berubah. Itu dia berarti belum transform, masih macet, masih jumut. Mungkin dia sudah kritis, pikiran-pikirannya canggih, dia mampu menganalisis, mencari jalan keluar. Jalan keluarnya ketemu tapi dia sendiri nggak mau keluar. Itu kritis tapi belum transformatif. Transformatif itu dia sendiri sudah mau berubah. Itu berarti kesadaran yang diinginkan oleh teori-teori kritis. Ahli-ahli teori kritis, ya kita kalau bisa naik levelnya ke kesadaran transformatif. Belajar filsafat mungkin kita nyampe ke kesadaran kritis. Apa-apa kita petakan, duduk persoalannya, solusi yang mungkin. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, kesadaran kritis. Makanya ada kalimat yang terkenal sekali dari Karl Marx itu kan, para filosof sudah banyak berteori merumuskan tentang dunia, padahal yang penting itu bukan pikiran-pikiran tentang dunia, tapi bagaimana mengubah dunia. Nah, itu Karl Marx. Jadi sekarang kita raba diri kita sendiri, kita ada di level kesadaran yang mana. Kita ini kelompok magis. Magis ini bahkan dia tidak tahu ada masalah atau tidak. Atau kelompok naif, tahu sih banyak masalah tapi apa daya saya Pak, cuma mahasiswa semester awal. Atau kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu sadar benar posisi dan porsi hidupnya. Kalau ada yang tidak cocok dikembalikan ke yang cocok, yang benar. Atau lebih tinggi lagi kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif ini butuh orang-orang pemberani. Tidak banyak di antara kita orang-orang pemberani. Orang-orang pemberani itu kalau dia merasa ada yang lebih benar, dia bergerak menuju yang lebih benar. Bahkan kalau sudah pindah, ternyata besok terbukti justru keyakinannya lama lebih benar, bukan yang dia pindah tadi. Dia berani balik lagi. Oh, itu butuh kebenaran luar biasa. Hanya orang-orang kuat dan tangguh yang berani semacam ini. Kebanyakan di antara kita sudah stuck, jumut di aliran kelompok kita masing-masing. Entah ada di kubu mana kita, biasanya kita sudah nggak berani geser dari situ. Mungkin khawatir sama resiko sosialnya. Karena masyarakat itu kan kadang-kadang ganas. Oke, jadi kita harus siap transformatif kalau mampu. Makanya saya sendirikan yang paling akhir itu. Kalau dipetakan semacam itu. Jenis-jenis kesadaran tadi. Itu ada plus, ada min. Mungkin yang nanti mendengarkan suara saja rekaman, mungkin peta itu tidak kelihatan. Jadi kritis itu berarti sadar ada masalah dan siap untuk berubah. Kalau naif itu sadar ada masalah tapi tidak mau berubah. Makanya min, kesadaran berubahnya. Kalau orang ini tidak tahu ada masalah apa, tapi berubah tidak apa-apa, tidak masalah, namanya determinis. Kalau dalam agama termasuk kelompok Jabariyah. Berubah seperti apapun monggo, tidak apa-apa, serahkan semua pada Allah. Dari kaya jadi miskin, kita ditindas, macam-macam silahkan saja. Jadi dia siap menghadapi perubahan apapun,
tanpa dia sadar ada masalah apa, tanpa dia mengkritisi. Itu berarti kelompok determinis namanya. Ada kelompok apatis. Kelompok apatis ini kelompok yang sudah cueknya luar biasa. Dia tidak tahu ada masalah, juga tidak peduli berubah atau tidak berubah. Ini apatis. Dia tidak mau berubah dan tidak mau tahu ada masalah atau tidak. Ini apatis. Alamat mandek. Nah, ini level-level kesadaran. Jadi ada kesadaran kritis, ada kesadaran naif, ada kesadaran deterministik, ada kesadaran apatis. Saya tidak tahu kita ada di mana, jangan-jangan kita ini malah apatis. Tidak pernah ngurusi ada masalah apa enggak dalam hidupku, yang penting pulsa masih ada, kuota masih banyak. Kan itu nyawamu hari ini. Urusan lain gampang besok, yang penting gitu. Dan tidak juga siap untuk berubah. Sudahlah Pak, hidup semacam ini sudah enak, santai, tidak sumpek, sudahlah. Tidak usah neko-neko lah Pak, dinikmati saja. Berarti kita ada di sebenarnya apatis. Tidak mau memahami ada masalah apa dalam hidup ini, dan juga tidak mau repot untuk berubah. Berarti kita apatis. Ada yang levelnya lebih tinggi, deterministik. Deterministik itu tidak mau peduli ada masalah apa, tapi kalau berubah ya tidak apa-apa. Mau gimana lagi Pak, hidup ini kan tinggal menjalani. Nah itu berarti kita deterministik. Atau ada masalah, kita tahu masalah itu, bisa membaca, tapi kita nggak mau berubah. Pak, ya jangan berubah kayak gitulah Pak. Nanti kalau berubah resikonya berat Pak. Saya ini kan masih belum punya daya apa-apa Pak. Jadi ya sudahlah, saya tetap gini aja meskipun saya tahu ada masalah. Itu namanya orangnya naif. Naik kelas sedikit jadi orang kritis. Kritis itu paham masalah dan mau untuk berubah. Itu pengantar-pengantar untuk teori kritis. Kalau dalam dunia filsafat, setting-setting kesadaran tadi berkembang dari Immanuel Kant, terus dikembangkan lebih jauh oleh Hegel, ditambahi oleh Karl Marx, diekspos lagi oleh Freud. Dari Immanuel Kant, orang diajak bergerak dari dogmatisme ke kritisisme rasional. Mbok hidup itu yang kritis, jangan dogmatis. Akalnya dipakai. Terus ditambahi oleh Hegel, tidak sekedar akal, coba disadari hidup itu dialektis. Dialektikanya ada di mana? Dalam sejarah. Akal kita itu dibentuk secara dialektis oleh sejarah. Maksudnya yang kita anggap benar, salah, baik, buruk, itu hasil kita dialog dengan hidup kita sendiri. Nah itu Hegel, kesadaran dialektika. Nanti ditambahi lagi oleh Karl Marx, ya tidak cukup cuma dialektis hidup itu. Kalau dialektika kan adanya dalam subjektif, dalam diri kita, di kepala kita. Hidup juga harus praksis, kayak tadi ada unsur mengubahnya ke realitas, tidak cuma dipikir, tidak cuma dirumuskan, tidak cuma diteorikan. Harus ada kontribusi teori itu dalam kehidupan nyata. Tidak ada gunanya pikiran tinggi-tinggi kalau nggak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu cara berpikir model Karl Marx, aspek praksisnya. Jadi dari Immanuel Kant ditunjukkan kita harus menggunakan akal sehat, berpikir kritis, rasional. Terus ditambahi oleh Hegel, jangan lupa hidup itu dialektis loh. Tidak sekedar mikir, tapi pikiran kita itu hasil dialektika dengan sejarah. Karl Marx datang, iya mikir ya mikir, tapi mikir itu harus mempertimbangkan praksisnya. Cara menjalankannya gimana, cara mengubahnya gimana masyarakat. Kalau hanya berhenti di buku, di pikiran, dalam diskusi, dalam seminar-seminar nggak ada gunanya. Harus ada unsur mengubah masyarakat, mengemansipasi masyarakat, menjadi lebih baik. Nah, itu Karl Marx. Nanti terakhir Freud masuk secara psikologis. Iya, praksis ya praksis, tapi jangan lupa manusia itu makhluk yang punya hasrat, punya kepentingan. Tidak setiap praksis
Yang semula niatnya baik terus mesti baik begitu. Di balik itu harus dibongkar itu. Ada hasrat, ada keinginan, ada motif tersembunyi. Nah, itu Freud mengingatkan. Nah, itu jalannya orang modern begitu. Itu 4 tokoh besar modern Barat, Immanuel Kant, kemudian Hegel, Karl Marx, dan Freud. Diawali dari menyuruh kita berpikir kritis, kemudian diingatkan bahwa kita itu makhluk menyejarah yang berdialog dengan kenyataan. Jadi pikiran kita, pikiran alatnya, tapi isinya itu sejarah, kenyataan hidup. Diingatkan lagi oleh Karl Marx, ya berpikir, tapi jangan cuma berhenti di berpikir, harus ada unsur praksisnya. Diingatkan akhirnya oleh Freud, ya praksis, tapi jangan lupa di balik itu pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung. Hasrat-hasrat manusia. Nah, itu ringkesannya filsafat Barat modern. Semua tokoh yang lain tidak akan jauh-jauh dari situ cara berpikirnya. Baik tentang hasrat, tentang praksis, tentang historisitas, atau tentang rasionalitas. Itulah setting intelektualnya sebelum masuk ke teori kritis. Oke. Ya nanti ini rekamannya diulang-ulang biar kalian paham apa maunya 4 tokoh ini. Tapi nyawanya dunia modern ada di 4 ini. Oke, jadi diawali dari ya kita hidup itu punya prinsip-prinsip, tapi jangan lupa kita harus kritis. Kritis iya, tapi jangan lupa bahwa kita ini hidupnya dalam sejarah bersama orang lain berdialektika. Terus kalau versi Karl Marx, ya kita dialektika, tapi jangan lupa bahwa kita harus selalu lebih baik. Maka harus ada unsur praksisnya, kenyataannya. Dan terakhir Freud mengingatkan, ya berubah, tapi jangan lupa, jangan keliru, jangan-jangan kita berubah ke yang lebih jelek. Karena manusia itu dibalik pemikiran dan praksisnya ada hasrat individual. Nah, itu setting intelektual peradaban modern. Itu tokoh-tokoh besarnya. Yang suka sama filsafat harus paham 4 orang itu. Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, dan Freud. Saya lupa dulu pernah kita ngaji 4-4-nya. Di sesi berapa saya lupa, silakan dibuka lagi. Oke, sekarang baru masuk ke Marcuse. Itu tadi yang hampir 1 jam baru pengantarnya. Ya. Kalau nggak diantarkan susah mengkondisikan pikiranmu dari taklim muta'alim sekarang masuk ke Marcuse. Oke, sekarang kita lihat dalam One Dimensional Man. Katanya Marcuse, masyarakat hari ini itu cirinya 1, teknologi. Maka dia menyebutnya masyarakat teknologi. Cirinya apa masyarakat teknologi itu? Yang pertama, manusia itu tidak penting. Peran manusia tidak menonjol. Lebih populer teknologinya. Itu contohnya banyak, saya nggak perlu menjelaskan. Kalau Agnes Monica mempromosikan HP, itu kan penting mana HP-nya sama Agnesnya? Penting HP-nya. Yang ditonjolkan kan HP-nya. Ya kan, motor keluaran baru, mobil keluaran baru, meskipun yang mengiklankan seksi-seksi, tetap kan yang ditonjolkan mobilnya, motornya. Teknologi lebih menonjol, lebih penting daripada manusianya. Oke, ngaji kayak gini misalnya masuk YouTube, itu kan lebih penting YouTube-nya. Jadi teknologi lebih menonjol. Kamu download buku sampai banyak e-book itu kan paling yang dibaca berapa? Tidak penting, yang penting punya koleksi e-book banyak. Jadi itu cirinya manusia teknologis. Ya kan? HP-mu itu mungkin harusnya sekarang ada HP yang
Sudah dipakai nelpon nggak penting, SMS juga nggak penting, yang penting ada WA sama internetnya ada, selesai. Wong ya fungsinya ndak kepake yang itu. Tapi kan ndak, yang penting kita punya HP yang isinya macam-macam. Padahal coba kamu lihat fitur HP-mu itu ada 20-an lebih HP baru itu. Paling yang kamu pakai berapa? Kalau dibuang kan kamu ndak mau. Diganti HP juga ndak mau. Kadang-kadang kamu internetan ndak bisa, WA-an ndak bisa, tapi smartphone-nya kelas canggih. Jadi ndak isone cuma nelpon sama SMS. Itu pun kalau orang nelpon mau ngangkat, tapi ngangkatnya piye ya? Nggak bisa. KPN HP. Tapi kamu keren, kemana-mana kamu tenteng. Lebih menonjol HP-nya. Padahal kadang-kadang HP-mu HP jadul, sementara temanmu HP-nya HP baru. Itu kan kamu nggak mau menonjolkan HP baru ini. Mungkin kamu padahal orang pinter, orang baik, tapi karena HP-nya jelek, kamu minder. Lebih penting HP-nya kadang-kadang. Oke, teknologi, peran manusia tidak menonjol. Resikonya apa? Manusia teralienasi dari kemanusiaannya. Jadi kita tidak bisa mengekspresikan sisi manusiawi kita sepenuhnya. Karena ada teknologi. Ya banyak sisi-sisi manusiawi, keakraban, keintiman, ketulusan. Itu agak susah sekarang nyari. Nanti contohnya banyak di belakang. Yang ketiga, ya, kalau dulu manusia ini punya tujuan hidup. Sekarang tujuan itu dikondisikan oleh situasi yang namanya teknologi tadi. Jadi tidak bisa lagi kita, pokoknya kita ingin apa enggak. Sekarang mau ngomong, mengeluarkan pendapat aja kan kamu mikir mempertimbangkan teknologi. Ini kira-kira pakai kalimat yang menjual, yang bisa viral apa ya? Ya kan, kamu pikirnya ke situ. Yang kira-kira nanti yang like banyak itu kira-kira mengemasnya gimana ya? Teknologi. Kadang kamu jalan-jalan rekreasi aja kan kamu ndak menikmati kamu sedang rekreasi di mana, tapi kamu nyari sudut yang paling bagus untuk selfie. Jadi kamu ndak lihat itu loh, alam seindah ini kan ndak jadi fokusmu. Fokusmu wah ini sudut mana yang bagus, spot mana yang enak untuk selfie, kan selalu mikir gitu. Kadang-kadang sampai nekat nyari yang dekat jurang lah, nyari yang itu apa menikmati kamu? Kamu kan cuma nyari pingin pamer ke yang lain. Jadi teknologi nyetir dirimu, bukan kamu yang nyetir teknologi. Itu cirinya masyarakat teknologi, katanya Markius. Dan akhirnya kamu ditindas oleh makhluk yang namanya teknologi itu. Hari ini kamu habis-habisan sudah ditindas oleh teknologi. Kamu tidak bisa lepas dari HP-mu 1 jam, 2 jam saja. Baru dicas saja bolak-balik kamu tengok. Ya kan, kamu nggak tega sekali kamu. Ya kan, kamu ditinggal pacarmu LDR jauh bertahun-tahun nggak masalah, tapi ditinggal HP-mu kamu stres. Baru 1 jam, baru 2 jam itu kamu sudah. Jadi kamu, ya itu contoh kecil ya HP. Banyak yang lain kamu nggak sadar, besar-besar. Teknologi. Jadi kita jadi masyarakat teknis sekali. Cara berpikir kita hari ini persis kayak robot akhirnya. Cara hidup kita juga begitu. Sekarang pegawai-pegawai di kantor itu semuanya absennya pakai mesin semua. Jadi telat 1 detik apa 1 menit aja dianggap telat. Itu kan agak tidak manusiawi sebenarnya. Ya manusia lah, bukan robot. Siapa ngerti kamu macet. Apa kebetulan pagi ini di kamar mandinya agak lama. Karena lagi asik main game kok menang terus, akhirnya nggak keluar-keluar. Iya. Ini mumpung menang ya Pak, kurang dikit jadi akhirnya telat kuliah. Oke, jadi teknologi sekarang menindas kita dalam banyak aspek termasuk televisi, HP, mobil merek terbaru, motor merek terbaru, merek baju, jaket, celana, macam-macam. Itu kan penindasan demi kita tidak lagi main fungsi tapi banyak main gengsi teknologi. Oke. Nah, dilanjutkan. Kalimat-kalimatnya
Marcuse ya. Ternyata manusia melayani kemajuan, bukan kemajuan melayani kebutuhan manusia. Jadi ternyata harusnya teknologi itu bikin kita mudah. Tapi karena kita yang dijajah oleh teknologi, kita yang melayani teknologi. Harusnya punya robot itu hidup kita jadi lebih ringan, bahasa kasarnya kan gitu. Tapi begitu punya robot, kita lebih sibuk lagi memelihara robot. Ya kan? Jadi kebalik. Padahal adanya teknologi kan untuk membuat hidup jadi mudah. Ternyata begitu ada teknologi, hidup kita jadi lebih ribet. Dan kita rela diribeti oleh teknologi. Oke, terus itu kenyataan pertama. Kenyataan kedua, ini agak bau Marxis. Ternyata bukan kebutuhan nyata manusia yang menentukan proses produksi. Ini mengkritik Karl Marx. Melainkan kebutuhan itu sendiri diciptakan supaya hasil produksi bisa laku. Kamu beli HP bukan karena kamu butuh komunikasi via HP, tapi kamu dibikin butuh HP oleh produsen HP. Kamu dibuat butuh merek A, merek B. Berilah HP dengan kamera sekian puluh piksel. Loh, kamu beli kamera apa mau beli HP? Tapi kan kamu lihat kameranya yang paling tinggi. Kamu lihat ini buat internetan kencang sekali loh itu. Jadi banyak, kamu sebenarnya tidak butuh itu, tapi kamu dibikin butuh itu oleh produsen. Jadi harusnya produksi itu memenuhi kebutuhan kita, tapi sekarang logikanya dibalik. Kita dibikin butuh oleh sistem produksi. Itu yang terjadi hari ini itu. Ya tidak cuma HP, mulai merek baju, mulai merek lipstik, mulai make up. Hari ini banyak cowok pakai make up. Menyebutnya apa? Cowok metropolis. Itu kan kamu dibikin butuh oleh dunia produksi. Padahal misalnya ya obat apa pembersih muka, itu sebenarnya bahan pembersih muka itu antara cowok sama cewek sama saja. Tapi sama produsennya yang ini dikasih for men, yang sana dikasih for woman. Akhirnya kamu ke toko kan lihatnya, oh ini kalau ini untuk laki-laki berarti aku harus beli. Padahal selama ini kamu tidak pakai itu. Wong yo ndak selisih banyak. Kamu pakai apa ndak pakai kan tetap itu. Jadi, tapi kamu merasa lebih pede kalau sudah pakai pembersih itu. Mau dibersihkan gimana wong sudah kusam gitu. Ya. Jadi kamu dibikin butuh oleh produksi. Merek motor juga begitu. Merek baju juga begitu. Sama-sama jin ya kainnya podo, jenisnya podo, tapi kan yang satu merek terkenal, satu merek tidak terkenal, dan kamu lebih pede kalau pakai merek yang terkenal setelah dipromosiin macam-macam. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, hari ini teknologi itu nyetir kita, bukan kita yang nyetir teknologi. Ya, contoh di depan tadi semua menunjukkan bahwa ternyata kita ini disetir oleh ciptaan kita sendiri. Undang-undang kita yang bikin dan akhirnya kita sumpek sendiri. Aturan kita yang bikin, terus kita stres sendiri menegakkan aturan. Sama, teknologi juga begitu. Kita bikin sendiri dan cari masalah sendiri. Oke, terus yang terakhir, realitas teknologi, ternyata kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri adalah kebahagiaan semu. Karena tidak membawa manusia pada pemilikan dan ketenangan, melainkan membuatnya tergantung dan tergantung dari semakin banyaknya benda. Jadi kita semakin banyak memproduksi produknya orang-orang modern ini, semakin kita tergantung. Harusnya bikin kita semakin tenang, tapi enggak.
kita tidak semakin bahagia. Beli motor terbaru malah bikin was-was. Akhirnya kita pakai kunci duplikat sampai 3 atau 4 sudah pakai. Biar tidak kemalingan, Pak, malah was-was. Pokoknya ada yang terbaru malah bikin kita sibuk, bikin kita sumpek. Beli HP terbaru, akhirnya beli casingnya aja rangkep 2, ditambahi ring lah, tambahi macam-macam. Untuk melindungi itu kan malah bikin ribet. Tidak tambah bahagia, tambah was-was. Jadi ternyata mode produksi kita itu menjebak kita sendiri. Tidak perlu ada penjajahan, kita sudah dijajah habis-habisan. Oleh siapa? Bikinan kita sendiri. Produknya manusia sendiri. Itu realitas masyarakat teknologi, katanya Marcuse. Bahkan orang bekerja. Kerja itu kan harusnya untuk merealisasikan eksistensi diri, mengembangkan diri, atau paling tidak memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang yang namanya kerja bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi hasrat untuk konsumsi. Sebenarnya kamu ngangkring sudah cukup. Tapi kan hasrat konsumsi menuntut kamu ngafe. Wong kamu beli es teh di angkringan 1.500, 1.500 kamu sudah sisa-sisa itu karena esnya banyak jadi dingin. Tapi begitu kamu ke kafe beli iced tea itu bisa 15.000. Ya podo es teh sama iced tea kan gitu. Yang sana black cafe, yang sini kopi hitam, tapi harganya jauh. Harganya jauh ternyata. Loh, kita kerja itu ternyata memenuhi kebutuhan yang black cafe tadi loh. Kebutuhan konsumsi. Wong kita tidak butuh sebenarnya. Tapi hasrat konsumsi kita. Hasrat ini muncul dari mana? Rekayasanya produsen. Seolah-olah kita butuh. Merek pasta gigi. Mungkin isinya pasta gigi itu sama. Tapi produsen kan pinter. Yang ini sekian puluh kali jadi putih. Yang sini segar 12 jam. Yang sini jadi isinya podo wae, tapi kamu dipancing dengan itu, akhirnya masuklah kamu ke situ. Hasrat untuk mengkonsumsi. Sehingga harusnya kayak di teorinya Karl Marx, orang itu mengaktualisasikan diri antara lain melalui pekerjaan. Ternyata pekerjaan justru jadi faktor yang memperbudakmu. Kenapa? Karena kamu bekerja untuk mengejar konsumsi. Nah, itu problem kita hari ini. Kamu membayangkan, bahkan kamu kuliah, terus setelah kuliah kan saya harus kerja, Pak. Kalau kerja pokoknya saya gaji pertama mau beli HP terbaru. Gaji kedua, targetmu kan selalu begitu nanti akhirnya. Wah, ini ada baju mahal, besok kalau saya sudah kerja saya beli yang kayak gini. Mikirnya selalu begitu. Sementara saya tidak bisa belilah. Kamu lihat mobil di luar, mobil bagus sekali ya. Besok kalau saya dapat uang, kerjaku tinggi, tak beli yang kayak gini. Rancangannya sudah begitu sejak awal di pikiranmu. Dan kamu diperbudak oleh cara berpikir begitu. Jadi teknologi menjebakmu sekarang. Oke. Kayak HP itu kan tiap bulan selalu ada HP versi baru, di launching. Dan kamu mau-maunya yang lama diganti yang baru. Padahal itu nggak selisih apa-apa. Ada S6, S7, wong kamu S3, S2 aja nggak selesai-selesai. HP-nya sudah sampai S8 loh. Kamu disalib berapa generasi oleh Samsung itu. Kamu S2-nya lamanya luar biasa. Oke, jadi dan bahkan teknologi yang luar biasa itu tidak membuat kita sesama manusia semakin dekat. Tapi kita semakin terisolasi. Kita asik dengan dunia kita masing-masing. Kalau zaman saya kuliah dulu belum ada HP. Kalau nunggu dosen masuk itu yo ngobrol, bergurau lah, pokoknya asik bareng-bareng.
bikin acara-acara apa bareng-bareng. Tapi sekarang nunggu dosen itu tenang semua. Ya. Jadi hari ini wajahnya semua bercahaya. Jadi menghadap HP semua di depannya. Jadi itu yang terjadi hari ini. Kita semakin saling terisolasi. Seolah-olah temannya banyak ribuan, cuma di Facebook. Dalam kenyataannya selalu sendirian. Iya kan? Saya bilang tadi kayak jago-jago, kayak orang terkenal luar biasa, tapi di luar nggak ada yang kenal. Wong kamu terkenalnya di Facebook. Mungkin Facebook itu ya fotonya agak trik, jadi begitu kamu kenyataannya nggak ada orang kenal. Fotonya putih, mulus, begitu sudah. Iya, orang nggak kenal, orang. Loh kita kan sahabat di Facebook. Iya toh, kok beda? Itu masyarakat teknologi hari ini. Kita semakin tidak akrab. Kita semakin tersekat-sekat hari ini, terisolasi sesama kita. Oke, jadi kalau diringkes dalam pikirannya Marcuse, masyarakat industri itu cirinya yang pertama, dia dikuasai oleh prinsip-prinsip teknologi. Prinsip teknologi itu memperlancar, memperluas, memperbesar produksi. Nyawanya di situ sudah. Hari ini semua hal orientasinya ke sini. Kenapa produksi nyari untung? Bahkan negara pun sekarang fokusnya ke situ. Memperbanyak produksi, investasi, nyari untung, nanti diputer lagi untuk investasi lagi terus gitu. Fokusnya ke sini. Jadi masyarakat industri, masyarakat teknologi. Ciri yang kedua, meskipun teknologi tadi sebenarnya sangat rasional, tapi secara umum kita tidak rasional. Jargonnya masyarakat modern itu rasional dalam detail, tapi irasional dalam keseluruhan. HP terbaru itu kan sangat canggih, itu pasti hasil rasional luar biasa, rasional dalam detail. Sekarang ada yang bezel-less, nggak pakai batas, nggak macam-macam. Rasional sekali kan itu, proses rasional. Tapi in general, proses keseluruhannya itu tidak rasional. Buat apa? Secara fungsi bedanya apa sama yang kemarin-kemarin? Apa kita butuh itu? Tapi kita kan nggak peduli itu. Jadi rasional dalam detail tapi irasional secara umum. Hidup kita mungkin begitu. Untuk yang kecil-kecil kita rasional sekali. Tapi begitu urusan besar kita tidak rasional. Tujuan hidup kita secara umum apa, visi kita ke depan apa, kita blank. Tapi untuk yang kecil-kecil kita rasional. Urusan HP rusak, urusan ya kan motor ngadat, urusan itu kita detail sekali ngurusi sampai urusan-urusan kecil, tapi yang besar-besar kita cuek. Yang terakhir cirinya masyarakat industri teknologi itu one dimension. Kita ini semuanya sekarang hidup dalam satu dimensi. Apa? Melanggengkan sistem. Sadar atau tidak sadar, kita hari ini secara umum hidup kita melestarikan sistem yang sudah ada. Katanya Marcuse ini bahaya. Kita hanya satu dimensi, di situ saja mempertahankan sistem, mempertahankan status quo. Sistem yang orientasinya produksi saja tadi, yang menipu besar-besaran kesadaran kita, yang mengalienasi kita, yang menindas kita, sekarang itulah yang kita bareng-bareng seluruh dunia mempertahankan. Kita sudah tidak kritis lagi. Kita manusia yang hanya satu dimensi. Tidak bisa berpikir ada alternatif-alternatif baru. Mungkin kita mengkritik kapitalisme, mungkin kita mengkritik sistem politik pemerintahan, mungkin kita itu detail. Tapi secara umum arahnya masih satu, mempertahankan status quo. Jadi mempertahankan sistem besar.
Dan semua, mungkin kita diskusi kemanusiaan, kebebasan, otonomi, hubungan sosial. Ini semua kita diskusikan, tapi arahnya sebenarnya satu, sama. Tetap status quo harus jalan. Yang selama ini jalan, tetap harus jalan. Yang mengkritik kapitalisme, habis-habisan ditelan oleh kapitalisme. Mengkritik kemiskinan, di hotel-hotel mewah. Sebenarnya kita sudah ditelan semua, susah keluar dari sistem besar ini karena sistem besarnya memang rancangannya satu dimensi. Mempertahankan status quo. Makanya ada buku tulisannya Fukuyama itu The End of History. Kapitalisme dan demokrasi itu sistem final sudah. Jadi tidak bisa itu, sistem besar kita akhir zaman itu. Jadi setelah ini tidak ada sistem baru lagi kecuali kiamat. Ya, kan sudah banyak orang yang meramalkan kiamat. Oke, coba dilihat katanya Marcuse itu ilustrasinya. Coba dilihat ya, fenomena politik saja. Hari ini banyak partai politik. Seolah-olah platformnya macam-macam. Tapi kenyataannya tidak ada bedanya antara partai satu dengan partai yang lain. Ya bahkan contohnya banyak. Di negara kita sendiri itu kan banyak partai, platformnya macam-macam kan. Tapi begitu urusan praksisnya, yang platformnya beda ini ternyata bisa gabung. Yang harusnya tidak bisa, tapi bisa. Ideologinya kelihatannya nggak sama, tapi tetap bisa gabung. Kenapa? Karena memang sistem besarnya memang satu dimensi, melanggengkan sistem lama. Jadi semua jadi mekanisme. Kalau partai cuma mekanisme untuk mengumpulkan suara terbanyak, cuma itu aja. Jadi platform jadi tidak penting lagi. Ya hanya syarat untuk bisa daftar di KPU mungkin. Yang penting gimana caranya dapat suara terbanyak meskipun harus koalisi dengan yang beda platform. Dan itu terjadi. Kenapa? Mungkin saja, karena memang satu dimensi. Tujuannya politik cuma satu, yaitu kekuasaan. Jadi contohnya itu dalam dunia politik. Bahkan hari ini mungkin kalian ribut dengan kapitalisme, sosialisme. Sebenarnya dalam prakteknya sudah tidak kelihatan lagi mana sosialis, mana kapitalis. Kalian mungkin bingung dengan Cina itu kan, Tiongkok. Ini katanya sosialis tapi kok kemana-mana ya produknya Cina. Kapitalismenya luar biasa. Kamu ke Arab aja mulai sajadah, tasbih, sampai sarung, sampai apapun ya made in China. Padahal dia sosialis. Sosialis sama kapitalis itu kan hari ini susah kamu bedakan. Jangan-jangan kapitalisme sekarang ya alat jualannya sosialisme. Cara dia mempromosikan dirinya lewat jalan antara lain dengan media namanya sosialisme. Jadi menjual sosialisme untuk dapat kapital. Bisa jadi begitu. Karena memang sekarang sistemnya semua tunggal. Yang waktu muda punya partai menggebu-gebu misalnya untuk mewujudkan visi sosialisnya, begitu sukses sekarang jadi penguasa, ya logikanya ganti kapitalis. Gimana caranya untung besar. Jadi kita ditelan oleh sistem semacam ini sekarang. Status quo, one dimension. Manusia kita hari ini semuanya satu dimensi. Ini cirinya manusia satu dimensi. Yang pertama apa? Administrasi total. Untuk mempertahankan status quo itu segala hal diatur. Jadi apa-apa ada pedomannya, ada rumusannya. Itu alamat sudah. Begitu segala hal diatur, ya kreativitas agak terkungkung. Karena kamu mau kemanapun ada pagernya. Terus yang kedua bahasa fungsional. Bahasa fungsional ini ada pendefinisian ulang
sesuai fungsi yang diinginkan. Misalnya penggusuran jadi penertiban definisinya. Itu bahasa fungsional. Menaikkan harga jadi penyesuaian harga. Itu bahasa fungsional. Jadi ada definisi operasional yang dibikin sesuai kepentingan status quo. Jadi nanti salah diganti khilaf. Ya kan? Orang kan tidak mau dituduh salah. Wah, sampean salah. Enggak Pak, cuma khilaf saja. Jadi seolah-olah kalau khilaf itu ya harus diampuni. Ya manusia itu kan gampang khilaf. Jadi tidak ada yang salah di sini, cuma khilaf aja. Itu bahasa fungsional. Jadi begitu kamu melakukan kesalahan besar terus pakai manusiawi. Iya Pak, kita kan manusiawi aja lah Pak, bisa salah. Bisa tergoda. Nah, itu bahasa-bahasa fungsional. Biasanya oleh yang punya kuasa didefinisikan sesuai kepentingan status quo. Sama kayak mungkin dulu ya, Pancasila versi Orde Baru sama Pancasila versi Orde Lama, Pancasila versi reformasi sama versi kabinet hari ini. Mungkin cara memahaminya beda-beda, cara mendefinisikannya sesuai kepentingan masing-masing. Maka ada bahasa-bahasa fungsional. Terus seringkali terjadi pengabaian sejarah. Jadi sejarah-sejarah tertentu sengaja dikonstruksi sesuai kepentingan yang punya kuasa. Kalau saya bilang yang punya kuasa, bayangannya jangan cuma pemerintah. Karena kuasa itu di levelnya masing-masing. Mungkin sampai level desa, sampai level kampus, sampai itu kan semua ada kuasa. Kadang-kadang demi visinya, kekuasaan ini, sejarah-sejarah tertentu diabaikan. Bila perlu dihapus. Biar orang tidak terjebak dalam sejarah kemudian mengkritisi visi yang dibangun. Nah, itu ciri ketiga. Terus yang keempat biasanya diciptakanlah kebutuhan-kebutuhan palsu. Yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh itu. Tapi oleh yang punya kuasa diciptakan, dinarasikan, disosialisasikan sehingga kita merasa kita butuh. Jadi hati-hati dengan ini. Hari ini di medsos banyak sekali provokasi-provokasi yang kita tidak sadar, propaganda-propaganda yang seolah-olah kita akhirnya butuh sesuatu. Padahal itu mungkin tidak. Mungkin kita memang dikondisikan biar kita terus jadi butuh. Itu kita juga harus hati-hati karena jangan terlalu percaya juga sama media karena di balik itu ada banyak narasi-narasi yang bermain. Dan yang kelima, hari ini lebih penting lagi imperium citra katanya Marcuse. Hari ini itu orang baik tidak penting. Yang penting orang yang kelihatan baik. Loh ya. Jadi yang penting kamu kelihatan baik, kelihatan soleh, itu beres. Urusan selanjutnya. Daripada kamu soleh tapi tidak kelihatan. Jadi itu yang disebut imperium citra. Jadi proyek agar orang lain terkesan. Itu yang terjadi di mana-mana hari ini. Kayak kamu ingin dicitrakan jadi mahasiswa kritis, terus kamu posting macam-macam. Padahal mungkin kamu tidak begitu, kamu cuma copy paste aja. Tapi orang, wah ini anak ini kritis sekali ya. Dia tidak tahu aja itu imperium. Hari ini imperiumnya itu. Ya tidak cuma di levelmu, sampai ke atas juga begitu. Jadi tidak cukup orang berbuat baik. Yang lebih penting lagi, gimana caranya orang tahu kalau kamu berbuat baik. Jadi kalau gitu namanya riak Pak, enggak apa-apa lah. Yang penting kuncimu untuk sukses hari ini imperium citra itu katanya Marcuse. Dia mengkritik masyarakat satu dimensi kita hari ini. Oke. Enggak penting kamu mahasiswa patuh apa enggak, rajin apa enggak, tapi tampakkanlah bahwa kamu itu patuh dan rajin ya. Ketemu dosen ya pura-pura cium tangan lah. Biar dosennya terkesan.
Apakah setelah cium tangan terus kamu gerundel di belakang, diam-diam aja gerundelnya, tapi yang penting dosennya nganggap kamu mahasiswa yang baik. Itu logika hari ini itu. Tidak penting kamu jatuh cinta beneran apa enggak, tapi tunjukkanlah seolah-olah kamu sangat cinta padanya. Sekarang kan begitu, kalau tidak ada bukti konkretnya kan tidak dipercaya. Mbok kamu tiap hari bilang cintaku sedalam lautan, tidak percaya. Wong nganter aja tidak mau, neraktir apalagi, ya kan? Dimintai pulsa aja tiap hari nagih. Jadi itu imperium. Hari ini cara berpikirnya orang begitu. Bahkan jangan-jangan kamu sama orang tuamu juga begitu. Padahal kalau di kos-kosan sholat males, ngaji males, tapi begitu pulang ke rumah, wah, sholatnya awal. Habis maghrib ngaji, bapakmu, wah, anakku kuliah semakin soleh sekarang. Nah, jadi kirimannya dinaikkan. Nah, itu imperium citra. Jadi caramu menarik perhatian biar kamu dapat lebih. Itu imperium citra hari ini. Oke, kita lihat satu-satu. Satu dimensi dalam ranah sosial ekonomi. Masyarakat hari ini ada luarnya, ada dalamnya. Luarnya itu bagus sebenarnya. Kalau lihat karena sifatnya citra tadi, ada beda luar sama dalam. Luarnya itu hidup kita kan sekarang nyaman, lancar, enak, mau apa-apa fasilitas ada. Tidak perlu capek-capek lagi, teknologi memungkinkan. Ya kan? Kalau dulu ngirim paket motor itu kantor pos bingung ngirimnya gimana ya. Mungkin sekarang banyak teknologi sudah. Dulu orang ngirim surat itu sumpek, habis banyak sekali kertas, buku surat itu disobek bolak-balik. Sekarang gampang. Pakai WA, pakai email. Produktivitas naik, taraf hidup naik. Temuan-temuan baru semakin membuat hidup kita efektif. Kesehatan, pendidikan, kan semakin gampang apa-apa itu. Sekarang di kamar mandi kan, kalau dulu kamu nyeduk kan capek, sekarang tinggal dipecet keluar shower. Sekarang di WC juga kamu nggak perlu capek-capek, diam aja dipecet, kamu bisa bersih sendiri atas bawah. Ya kan? Ya meskipun karena kamu masih ndeso biasanya terus basah semua. Tapi kan efektif itu. Luarnya, tapi lihat dalamnya. Dalamnya apa? Struktur sosial ekonomi itu sebenarnya awalnya adalah gagasan individu yang diterima oleh yang punya kuasa, kemudian dipaksakan kepada massa. Yang itu mungkin baik untuk sebagian, tapi tidak bagus untuk sebagian. Jadi awalnya kan begitu. Sistem struktur itu kan ada usulan gagasan, terus oleh penguasa dianggap baik, terus diimplementasikan. Ada yang usul gimana ya kalau kota ini dibikin banyak mall, banyak hotel, mungkin orang lebih mudah. Terus disetujui, terus dibangunlah struktur semacam itu. Dan mungkin baik dan bagus, tapi bagi sebagian tidak pas dan tidak cocok. Yang kedua, masyarakat teralienasi karena ternyata peradaban modern yang teknologis tadi fokusnya tidak pada manusia dan masyarakat, tapi pada teknologinya. Tadi banyak dijelaskan di depan. Terus struktur pasar, harusnya pasar ini tujuannya memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang berubah, alat untuk penguasaan dan pemerasan. Sekarang rajanya bukan orang yang punya kekuasaan tertinggi, tapi siapa yang menguasai pasar. Bahkan pemerintah sekalipun, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu akan kalah oleh teknologi pasar. Ya meskipun saya tidak terlalu suka ada istilah tif-tif itu. Apalagi kalau nulisnya salah. Karena thief itu kalau bahasa Inggris kan artinya maling. Ya kan, thief itu kan maling. Makanya istilahnya
Awas salah nulisnya. Jadi semuanya sebenarnya takluknya oleh pasar. Pemerintah, dia akan pontang-panting bingung luar biasa kalau pasar jatuh. Sama DPR apalagi. Semuanya kuncinya ada di pasar dan akhirnya apa? Pasar ini jadi alat. Baik alat kekuasaan maupun alat pemerasan. Kita yang jadi konsumen ini kan jadi objek pemerasan habis-habisan oleh pasar. Di Jogja sekarang ada berapa puluh mall. Kalau kamu masuk mall itu kan kamu tidak dilihat sebagai manusia. Orang mallnya lebih suka ngelirik dompetmu. Ada berapa banyak uang yang ada di dompetmu. Semakin banyak uangmu, semakin kamu dihormati di sana. Tapi semakin tipis, apalagi kamu cuma jalan-jalan. Ya, pingin kencing gratis di sana, sambil nongkrong-nongkrong misalnya, kamu tidak terlalu dihargai. Sama SPG-nya ya paling kamu dicueki, dilirik, tidak dilihat sudah. Apalagi wajahnya wajah mahasiswa, pakai paling cuma lihat-lihat gitu aja. Mbok kamu lihat-lihat baju paling ya dicueki karena dianggap tidak ada uangnya. Coba yang dianggap ada uangnya mesti didatangi, disenyumi, Jadi kamu tidak dihargai sebagai manusia dalam mekanisme pasar hari ini. Pasar hanya melihat kamu punya uang berapa. Kira-kira apa yang bisa mereka ambil darimu. Makanya kalau kamu beli HP kan mesti ditanya plafonnya berapa Pak, mesti begitu. Itu kan nama lain dari kamu punya uang berapa. Oh, nanti kamu tak kasih sesuai jumlah duitmu. Nah, itu struktur pasar hari ini. Terus akhirnya apa? Ya kita dikuasai oleh produsen. Dan lahirlah namanya perbudakan sukarela. Istilahnya sih perbudakan, tapi kamu seneng diperbudak. Begitu kamu sukses beli HP terbaru, kamu bangganya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Kamu share fotonya di WA, di Facebook. HP terbaru, motor terbaru, laptop terbaru. Jadi padahal kamu tidak sadar, sebenarnya kamu diperbudak. Fungsinya sama saja kayak HP-mu kemarin, kayak laptopmu kemarin, kayak motormu kemarin. Cuma ganti merek saja dan beda harga. Tapi kamu bangga-banggakan. Nah, itu mental budak kita. Yang berbudak pasar. Itu situasi satu dimensi di bidang sosial ekonomi. Di bidang politik, cirinya manusia satu dimensi hari ini itu totaliter. Jadi totaliter itu bukan kok total semuanya komprehensif, enggak. Totaliter itu semuanya mau diatur. Semuanya ditata. Sehingga sering-sering melahirkan kontradiksi. Cita-citanya perdamaian tapi belanja senjata. Itu kan ambigu. Lu katanya pingin damai, kok malah belanja senjata. Itu kan kontradiksi. Kita jadi begitu akhirnya. Jadi banyak hal kita kontradiksi. Mari kita berhemat. Cita-citanya hemat, tapi terus beli produk-produk terbaru. Kontradiksi. Padahal yang terbaru biasanya lebih mahal. Oke. Cita-citanya tidak gampang emosi, tapi terus nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Agak kontradiksi, wong. Dalam namanya pertandingan mesti ada hasrat untuk saling menaklukkan. Itu sifatnya. Ciri kedua selain kontradiksi apa? Mengatur dan memanipulasi kebutuhan. Nanti banyak contohnya. Bagaimana kayak tadi, kebutuhan itu diatur. Bukan karena kita ingin, tapi karena kita dibikin butuh, dibikin ingin. Seolah-olah itu penting. Biasanya terus oposisi dilarang, dihindar-hindari. Kalau bisa mbok jangan ada oposisi. Padahal munculnya oposisi itu penting. Kalau tidak ada oposisi, tidak ada yang mengkritik.
Kalau tidak ada yang mengkritik, tidak ditemukan kelemahannya. Kalau nggak ditemukan kelemahannya, kita tidak berkembang, tidak bisa lebih baik. Tapi karena struktur satu dimensi ini ingin mempertahankan status quo, akhirnya makhluk yang namanya oposisi ini biasanya konotasinya jadi negatif. Padahal itu ada gunanya. Kalau ada musuh yang mengkritik, kita bisa tahu di mana kelemahan kita. Sehingga kita bisa berkembang lebih baik. Messi itu jadi jago karena ada Ronaldo. Kalau Messi mainnya di MU, Madura United maksudnya, pasti dia tidak akan sejago itu. Tapi karena dia main di sana dengan musuh selevel itu, dia jadi lebih tangguh. Dia evaluasi diri terus, kurangku di mana? Karena kalau aku kalah, aku ditelan oleh si oposisi, si musuh ini. Cuma lucunya kita anti sama oposisi, padahal kita ingin lebih baik. Kita kan benci sama teman yang suka ngeritik kita. Kita sukanya sama yang suka muji-muji kita. Semakin sering muji, semakin kita suka sama dia. Padahal harusnya kalau ada teman suka ngeritik, kita terima kasih pada dia. Berarti kita bisa berkembang kalau yang lebih baik. Oh berarti yang kayak gini jelek. Oh yang kayak gini ada yang tidak suka. Kita kan bisa memposisikan diri lebih baik, berkembang terus. Tapi kalau dipuji terus tidak enak. Kita tidak berkembang. Jadi katanya ingin berkembang, kok tidak mau oposisi. Katanya ingin lebih baik, kok tidak mau dikritik. Nah itu ambigu-ambigu sistem politik yang satu dimensi. Dan ya karena tidak mau oposisi berarti tidak mau kritik. Peningkatan sistem tidak ada. Perbaikan-perbaikan sosial, politik tidak ada. Ya pokoknya sistem yang lama dijalankan aja secara konsisten, dianggap itulah yang final, yang paling baik. Dan ciri sosial budaya masyarakat satu dimensi yang pertama pragmatis. Pragmatis itu pokoknya targetnya apa? Tidak peduli prosesnya. Itu pragmatis. Yang penting lulus cum laude. Caranya gimana tidak penting. Itu pragmatis namanya. Yang penting saya kaya, Pak. Yang penting Indonesia ini jaya. Yang penting itu biasanya ciri pakai yang penting dan pokoknya itu ada bau-bau pragmatis. Pokoknya saya harus lulus tahun ini. Entah gimana caranya. Itu cara berpikir itu. Manusia hari ini juga begitu sebenarnya kebanyakan. Pragmatis. Kemudian karena sifatnya pragmatis, maka biasanya kesadaran sosial, problem-problem dalam proses tidak terlalu jadi perhatian. Yang penting hasilnya. Yang penting banyak yang investasi di Indonesia. Yang penting selalu begitu. Dan itu ya alhamdulillah kalau tidak ada masalah, tapi di titik-titik tertentu nanti akan muncul masalah. Termasuk tadi problem bahasa fungsional. Problem bahasa fungsional itu juga kita harus hati-hati karena sering membuat kita salah persepsi. Karena didefinisikan secara berbeda. Naik harga jadi penyesuaian. Oh, itu kan bisa menggeser pemahaman. Kemudian pembunuhan jadi kecelakaan. Kemudian apalah macam-macam sekarang istilah-istilah baru didefinisikan secara baru. Bisa menjebak kita. Nah, ini ada contoh jelas bagaimana cara berpikir kita terdorong jadi model kesadaran palsu. Gara-gara dunia modern. Coba dilihat cara berpikir kita. Kita disuruh kerja. Cuma jangan salah, kerja itu tidak enak, wong capek, tidak menyenangkan. Maka kita butuh rekreasi. Sayangnya rekreasi itu butuh biaya mahal. Ya kalau gitu menabunglah. Kalau sudah menabung, baru rekreasilah.
Buanglah uangmu, belanjakan uangmu, senang-senanglah. Lah tapi terus uang kita habis, Pak. Kerja lagi. Nah, kalau sudah, tapi kan kerja itu berat, Pak. Ya nanti setelah kerja rekreasi. Tapi rekreasi itu mahal. Ya uangnya ditabung. Kalau sudah tabungannya nyampe, rekreasilah. Tadi yang ditabung habiskan untuk rekreasi. Lah terus uangnya habis, Pak. Ya kerja lagi. Jadi hidup kita ndak menaik kualitasnya, muter di situ aja. Kerja rekreasi, kerja senang-senang, kerja senang-senang terus. Nah, itu logika hari ini itu. Kita disituasikan begitu hari ini. Seolah-olah bagus tapi enggak. Ini cara berpikir yang menjebak kita. Maka namanya kesadaran palsu. Kerja tidak sesederhana itu. Kalau kerja hanya untuk mengumpulkan uang, menabung dan rekreasi, kita jadi mesin penghasil uang. Padahal kerja itu di situ ada dimensi eksistensial. Dimensi untuk menunjukkan bahwa kita itu jadi diri kita sendiri, itu kan ada dalam kerja. Aktualisasi diri. Cuma ya itu tadi, karena kita hidup dalam kesadaran palsu, akhirnya kita tidak menghasilkan apa-apa dari kerja kita. Oke, terus situasi semacam ini solusinya gimana? Nanti dari Marcuse ada istilah great refusal. Ini yang bikin Marcuse disenangi mahasiswa. Katanya Marcuse, satu-satunya kelompok yang mungkin melawan status quo, melawan sistem, itu yang muda-muda. Para mahasiswa dan kelompok intelektual cendekiawan yang bisa kritis. Yang ada waktu untuk berpikir dan mengkritisi realitas. Di sini perannya kelompok intelektual. Jadi harusnya intelektual itu memang perannya mengkritisi situasi sosial budaya untuk menunjukkan ada titik-titik lemah di mana yang harus diperbaiki. Jadi itu tugas kita. Kalian apalagi yang muda-muda, yang masih mahasiswa. Kalau saya kan sudah tua. Ya. Jadi kelompok intelektual muda inilah yang punya tanggung jawab kritis, katanya Marcuse. Kenapa? Karena mereka kelompok yang paling memungkinkan, yang paling mudah untuk keluar dari sistem. Yang tua agak susah mungkin karena sudah tertelan oleh sistem itu. Jadi mereka yang bisa melawan status quo, mereka yang bisa melakukan the great refusal, penolakan besar-besaran. Kalau yang lain mungkin bisa menolak tapi tidak bisa besar-besaran. Paling aspek-aspek tertentu, hal-hal tertentu, tidak semuanya. Beda sama yang muda. Jadi yang muda yang mampu melakukan great refusal, menolak secara luar biasa atas status quo. Karena nanti yang melakukan perubahan transformasi kan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda sudah ditelan oleh sistem, ya berarti zaman tidak akan berubah. Justru diawali dari kalian, dari yang muda-muda, yang mahasiswa, yang intelektual, akan terjadi transformasi. Perubahan sosial budaya ke arah yang lebih baik. Dan bisa transform itu kayak di awal tadi loh. Kalau sadar ada masalah dan mau berubah. Kalau masalahnya kamu gak sadar, tidak mungkin bisa berubah. Untuk paham masalah kamu harus kritis. Ya memang nyari poin-poin lemahnya. Dan tidak usah dimarahi, ini bisanya ngeritik saja. Lo memang intelektual tugasnya ngeritik. Biar jadi lebih baik.
Ya meskipun motif kritisnya harus diatur lagi biar nggak kayak Freud tadi menyembunyikan kepentingan tersembunyi. Kepentingannya satu-satunya ya transformasi ke arah yang lebih baik. Kalau ada kritik kok kepentingan politik, apalagi yang pragmatis tadi ya sama aja, itu sudah ditelan oleh sistem sebenarnya. Di luar sistem, lakukanlah great refusal, penolakan besar-besaran. Nah, itu tugasmu. Ini yang bikin Marcuse disenangi sama mahasiswa. Oke, nanti dilanjutkan oleh Habermas. Nah, ini ilustrasinya Marcuse hari ini. Katanya Marcuse, situasi kita itu kayak gini loh. Manusia modern itu seperti orang yang sedang naik bis besar dan bagus. Fasilitasnya lengkap, jalannya lancar dan enak. Para penumpang merasa puas dengan bis itu, tapi mereka tidak tahu tujuan bis itu kemana. Bis berjalan sesuai mekanisme gerak motor untuk terus maju, padahal bis tersebut menuju ke dalam jurang kebinasaan. Tapi penumpangnya tidak sadar. Kenapa? Karena bisnya enak. Jadi hati-hati. Naik bis itu kan pertama-tama kamu harus jelas tujuanmu. Jangan asal naik. Kalau kamu ke terminal itu kan jangan cuma nyari bis yang bagus. Yang pertama kan kamu nyari tujuan. Kalau cuma nyari bis yang bagus nanti kamu milih maunya ke Surabaya malah naik bis ke Jakarta. Yang ke Surabaya ngeri Pak, Sumber Kencono Pak. Mending yang ke misalnya. Yang ke Jakarta aja lah Pak, bisnya bagus-bagus misalnya. Enggak. Yang penting pertama-tama tujuanmu, jangan cuma menikmati enaknya bis. Nah katanya Marcuse, kita itu hari ini persis kayak penumpang bis yang enggak tahu bisnya mau kemana, pokoknya bisnya bagus aja dan kita seneng. Padahal kalau dilihat penyakitnya manusia modern tadi, jangan-jangan bis ini sedang meluncur ke jurang. Dan kita masih senang-senang nyanyi-nyanyi. Nanti tiba-tiba meluncur beneran ya wallahu a'lam bishawab. Jadi ayo hati-hati, jangan tertipu oleh enaknya bis. Tapi jelasnya bis ini mau kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibikin jadi apa? Mau diarahkan kemana? Itu juga harus jelas. Daripada mending bisnya tidak terlalu bagus, mungkin bis-bis lama tapi tujuanmu jelas dan tercapai. Daripada bisnya bagus, maunya ke Surabaya, nyampainya Jakarta. Jadi ya syukur-syukur bisa bisnya bagus dan nyampe tujuan. Tapi tetap prinsip pertama harus jelas tujuannya. Kalau jelas tujuannya nanti kan pentahapannya jelas. Oh saya kurang 100 meter, saya kurang 100 kilo, saya kurang, itu kan jelas. Ketika tujuannya ada. Tapi ketika tujuannya nggak ada, ya kebingungan demi kebingungan, ini sudah nyampe mana, mau nyampe mana. Jadi ini di skala apapun hati-hati. Termasuk level individumu sendiri. Jangan nyari enaknya hidupmu sendiri saja tanpa jelas kamu mau kemana. Jangan-jangan bis itu bukan organisasi besar, tapi individumu sendiri. Selama ini kamu seneng-seneng aja, tidak ngerti kamu mau kemana. Nah, itu juga sama kayak bis yang meluncur ke jurang. Oke, jadi hati-hati. Itu wasiatnya Syekh Al-Mukarram Marcuse. Jadi ya kan dari Jerman tapi tetap ulama kan di level ini dia. Nasihatnya luar biasa meskipun tidak ada ayatnya. Oke, ada beberapa quotes bagus. Thought that accept reality as given is not thought at all. Gagasan, pikiran yang isinya hanya menerima kenyataan sebagai takdir yang tidak bisa dihindari, itu sama saja dengan tidak ada gagasan apa-apa. Jadi kalau ada pikiran panjang, nulis buku panjang lebar, janjinya isinya cuma terimalah kenyataan apa adanya, mending tidak usah nulis buku. Lah ya gunanya apa ya?
Wong yo kenyataan sudah jalan, diterima nggak diterima situasinya begitu, isinya cuma menjelaskan kenyataan dan terimalah kenyataan, mending nggak usah nulis. Karena kayak nggak ada pikiran apa-apa, ngapain mikir capek-capek untuk menjelaskan kenyataan? Ya kenyataannya sudah jalan untuk menerima kenyataan. Jadi thought that accept reality as given is no thought as all. Jadi at all. Jadi ndak mikir apa-apa itu namanya, cuma cerita. Ndak ada gagasan apapun. Terus those who devote their life to earning a living are incapable of living a human existence. Mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk earning a living, mencari biaya hidup, mengejar kebutuhan hidup saja, dia tidak akan mampu hidup eksis sebagai manusia. Pikirannya mesti ditelan oleh kebutuhan hidup. Earning a living, menghabiskan nyari uang. Orang yang terlalu sibuk nyari uang itu dia tidak akan punya waktu untuk mikir humanitasnya. Bahwa dia manusia, kebutuhan-kebutuhan manusiawinya. Dia butuh eksis sebagai manusia, biasanya tidak muncul. Terlalu sibuk cari uang. Jadi hati-hati, ini ramalannya Marcuse. Terus, the people recognize themselves in their commodities. They find their souls in their automobile, high-vis set, split level home, kitchen equipment. Manusia hari ini, masyarakat hari ini, itu mengidentifikasi dirinya, mengenali dirinya dalam produk-produk komoditas. Mereka menemukan jiwanya dalam mobil mereka, perangkat audio hi-fi set, split level home, rumah tingkat, kitchen equipment. Kitchen equipment itu peralatan dapur. Kayak di TV-TV iklan-iklan itu loh. Belilah rumah ini maka hidup Anda akan makmur. Anda masuk kawasan elit. Pokoknya kita mengidentifikasi diri itu dengan produk yang kita pakai. Merek baju apa, merek HP apa, merek laptop apa. Jadi kita identifikasi diri kita dengan komoditas yang kita pakai. Ya komoditas itu bisa termasuk simbol-simbol agama. Kalau ingin disebut soleh ya pakailah kopiah, pakailah serban, pakailah. Nah, itu simbol-simbol komoditas. Terus nah ini cirinya. Karena tidak ditelan oleh sistem, bahkan katanya Marcuse pun ya, saya mengkritik kapitalis, cuma tadi tidak ada narasi besar yang cocok untuk semua situasi, termasuk kritikku. Ya meskipun saya mengkritik kapitalis, tapi ya jangan apa-apa terus disambungke sama kapitalisme. Not every problem someone has with us, with his girlfriend, is necessarily due to the capitalist mode of production. Ya tidak semua problem seseorang dengan pacarnya itu terus pasti berhubungan dengan mode produksinya kapitalis. Kan kita sering lebay begitu toh. Karena ngeritik kapitalis terus apa-apa. Wah ini rekadaya kapitalis. Wah ini katanya. Tidak begitu. Karena ya konsisten dengan yang awal tadi. Tidak ada narasi tunggal. Ya apa-apa ya dilihat situasinya. Nanti ada kayak ini kan. Nanti ada cowok sama cewek pacaran terus gegeran terus. Wah ini pasti rekayasa kapitalis. Nah, nanti begitu. Wah ini mesti tipu daya Amerika ini mesti. Kan kita sering begitu. Apa-apa terus dipukul rata. Nggak. Yo kritis lah, tujuannya tadi kan kritis. Sadari masalahmu sendiri, jangan naif, jangan mandek di masalah, tapi cari problemnya apa, cari solusi yang bagus dan wujudkan itu. Maulah untuk berubah, transformatif. Oke, itu pesan besarnya Marcuse. Oke, teori kritis generasi pertama diwakili Marcuse sudah. Minggu depan kita lihat generasi kedua. Ada kelemahan besar dari generasi pertama yang nanti disempurnakan oleh Habermas.
di generasi kedua. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.